Dulu kan ganja dilarang karena sebabnya sudah jelas, bahayanya jelas. Nah sekarang ini eh, ternyata ada kemungkinan manfaatnya. Kita mesti melihat mungkin yang paling gampang kita lihat di Australia, Amerika, dan Eropa. Jadi kalau di Belanda misalnya itu baru boleh digunakan oleh dokter kalau pengobatan standarnya tidak berhasil, kurang bagus. Kalau di Amerika indikasinya untuk kejang-kejang yang berat, bukan yang ringan, kejang yang berat karena penyakit tertentu. Kalau di Australia lebih longgar, dipakai untuk kanker, untuk paliatif, untuk sklerosis, dan juga untuk kejang-kejang. Namun dengan catatan harus resep dokter dan Mhm. dipakainya harus di rumah, tidak boleh dimanfaatkan di jalanan. Baik, Pak, jika berbicara di Indonesia sendiri, sejauh ini penggunaan ganja untuk kepentingan medis seperti apa, Pak? Sudah adakah kajiannya dan sudah pernah digunakan untuk pengobatan apa saja? Lah kan dilarang, undang-undang jelas sekali melarang, termasuk dipakai untuk kesehatan tidak boleh. Dilarang Mhm. kalau memakai ya melanggar undang-undang, tentu tidak akan kita pakai sekarang ini jelas jelas sekali undang-undangnya Oke, berarti melarang. sejauh ini memang belum ada ya, Pak, penggunaan medis, penggunaan ganja untuk keperluan medis ini belum diberlakukan? Belum diberlakukan, namun juga untuk diketahui sejak cukup lama, lebih dari 15 tahun yang lalu, misalnya untuk pasien kanker yang nyeri hebat, itu saat ini ada, kalau diobati dengan paracetamol nggak berhasil, dengan tramadol nggak berhasil, paracetamol dengan kodein nggak berhasil, maka meningkat ke morfin. Nah, kalau morfin ada di apotek dan boleh diberikan oleh dokter yang mengobati kanker yang berwenang untuk itu. Jadi kalau morfin jelas bahwa diperbolehkan untuk mengatasi nyeri kanker, dan itu juga ada guideline dari WHO maupun dari di Amerika, dari berbagai negara jelas sekali kalau untuk nyeri kanker dan morfin. Namun kalau ganja di Indonesia memang saat ini dilarang, tentu tidak ada yang punya pengalaman untuk itu. Lantas bagaimana, Pak, dengan kasusnya sang ibu ini yang membutuhkan obat, dan memerlukan ganja tersebut untuk mengobati penyakit cerebral palsy ini, Pak? Iya, jadi kalau cerebral pertama masalah ganjalnya, tapi kedua adalah masalah anak yang bersangkutan ini. Jadi mestinya dibentuk tim untuk mengkaji apakah sudah diberikan pengobatan yang optimal atau belum. Karena ganja hanyalah salah satu dari opsi untuk pengobatan cerebral palsy. Banyak sekali opsi-opsi yang lain, dan memang pengobatannya juga harus multidisiplin, dan juga banyak pilihan obat-obatannya, ada yang untuk kejang, untuk depresi, untuk spastis. Jadi pertama tentu harus dikaji oleh tim yang kuat apakah pengobatan sudah optimal atau belum. Jadi kalau cerebral palsy terkait khusus dengan ganja, saya coba cari dan di banyak guideline ternyata itu bukan pilihan yang utama. Jadi memang, tapi sebagai opsi lain sih tentu bisa, untuk kalau cerebral palsy dengan kejang-kejang tentu bisa diberikan indikasi mediknya. Baik, Pak. Selain ganja, ada nggak sih, Pak, senyawa lain yang bisa memberikan manfaat medis untuk mengobati penyakit seperti ini jika memang ganja dilihat lebih banyak, hal-hal tidak baiknya jika dibandingkan dengan senyawa lain, Pak? Oh banyak banget yang seperti saya sebutkan tadi, untuk cerebral. Tuh, aku harus declare dulu. Saya dokter spesialis penyakit dalam onkologi medik. Aku bukan dokter anak, aku bukan dokter untuk mengobati cerebral palsy. Namun kajian-kajian saat ini bisa mudah didapat, dan antara lain obatnya macam-macam. Ada masalah psikososialnya. Kalau masalah mediknya ada obat untuk kejang, ada obat untuk depresinya, ada obat untuk spastisnya, dan obat-obat yang lain. Jadi apakah ganja tidak boleh? Bukan begitu. Kalau kemudian ganja sebagai salah satu opsi lain, ya silakan dikaji, tapi itu kewenangan
untuk beredarnya di Indonesia tentu ada di BPOM, Badan POM. Baik, berarti secara urgensi belum sampai membutuhkan ganja ya Pak ya? Iya, bukan begitu. Artinya obat-obatan yang sekarang yang dikatakan kurang berhasil itu harus dikaji ulang apakah benar kurang berhasil ataukah sudah maksimum tetapi memang hasilnya bisanya sedemikian atau apakah bisa ada opsi untuk ganja. Jadi Mhm. menurut saya belum begitu jelas apakah pengobatannya sudah optimal, sudah maksimal atau belum. Jadi kalau untuk kasus yang satu ini, namun kalau untuk apakah ganja bisa diizinkan, itu saya kira harus dikaji banyak penelitian yang saat ini sudah cukup banyak, baik di Eropa, baik di Amerika maupun di Australia.